Pengembara yang lapar. Pada zaman dahulu kala, ada 3 orang sahabat yang pergi mengembara, yaitu Kendi, Buyung, dan Awang. Selama perjalanan, ketiga orang tersebut membawa perbekalan makanan seperti beras, susu, daging, dan buah-buahan. Ketika merasa lelah, mereka berhenti sejenak untuk mengisi perut dengan bahan-bahan yang dibawanya tadi. Hingga pada suatu hari, tibalah mereka di sebuah hutan yang lebat. Mereka merasa lapar, tapi tidak bisa makan karena bekal yang dibawa telah habis. Dan di sini mereka tidak menjumpai seorang pun yang bisa dimintai tolong. Sembari memikirkan sebuah solusi, mereka beristirahat di bawah pohon ara yang rindang. Kendi kemudian berkata, "Seandainya ada nasi sekawah, aku akan habiskan seorang." Buyung yang merasa tidak kalah lapar kemudian menyeletuk, "Kalau lapar begini, ayam panggang 10 ekor pun sanggup aku habiskan." Berbeda dengan kedua temannya, Awang hanya berharap ada nasi sepinggan dan lauk yang cukup untuk mengobati rasa laparnya. Tidak disangka, harapan pengembara-pengembara itu didengarkan oleh pohon ara ajaib. Pohon tersebut kemudian menggugurkan 3 daunnya yang masing-masing berubah menjadi makanan yang diinginkan oleh 3 sekawan itu. Kendi dan Buyung merasa senang sekali menemukan makanan tersebut lalu bergegas menyantapnya. Awang juga merasa bersyukur bisa mendapatkan makanan meski tidak sebanyak kedua temannya. Yang penting cukup untuk mengisi perutnya. Selesai makan, laki-laki ini memperhatikan kedua sahabatnya yang masih asyik dengan makanan masing-masing. Meski sudah makan banyak dan kekenyangan, ternyata Kendi tidak sanggup menghabiskan jatah makanannya. Nasi yang berada di dalam kawat tersebut ternyata bisa berbicara dan meminta untuk dihabiskan. Tapi karena merasa tidak sanggup lagi, dia tidak mau menghabiskannya. Akhirnya nasi-nasi tersebut marah lalu menggigiti tubuhnya. Hal serupa juga terjadi pada Buyung yang hanya mampu menghabiskan 1 ekor ayam saja, lalu membuang 9 lainnya ke semak-semak. Tak berapa lama kemudian dari semak tersebut muncul 9 ayam jantan yang menyerangnya. Ketika melihat kejadian yang menimpa temannya, Awang tertegun dan rasanya seperti dalam mimpi saja. Sayangnya ketika sudah sadar, dia sudah mendapati kedua temannya meninggal. Kemudian dia melanjutkan perjalanan seorang diri. Jadi hal yang bisa kita ambil dari hikayat ini adalah hati-hati dalam berbicara. Memang amanah yang sangat singkat, tapi penuh dengan makna. Saya Akfa, inilah hikayatku.